Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kali ini saya akan ngebahas Bitcoin dan ini sedikit cuplikan dari update grup member kita. Kalau teman-teman mau join membership kita nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan buat semua yang nonton di sini jangan lupa untuk sharing ke teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan update dan penjelasan tentang market kripto pada saat ini. Karena sharing itu gratis dan gak ada ruginya. Halo semua, kalau gitu langsung aja kita ke analisisnya. Bitcoin secara institutional market closing di 28.800, masih di kisaran support, tapi di retail barusan closingnya itu di 28.600. Mereka closingnya itu jam 3 pagi, lebih tepatnya itu di candle ini yang hijau. Adanya perlawanan saat Bitcoin dicoba menjebol supportnya ini menandakan banyaknya demand atau tebalnya order book di bawah 28.800. Ini artinya Bitcoin belum siap untuk drop saat market institusi buka. Sekarang ini udah masuk weekend, kebanyakan yang trading saat weekend itu retail trader. Dan di grup diskusi ada yang nanya ya, saya nggak bacain semua yang kelihatan aja. Dan ke-mention itu dari Om Yuantoni ya, ID Power Ranger, nanya tentang probability-nya Bitcoin naik ke 35 ribuan. Sebelumnya kita ngebahas pattern Bitcoin yang terbentuk ya. Bitcoin ini kebentuk pattern descending triangle. Secara probability 7/10 atau sekitar 70% itu breakdown ke bawah atau dijebol. 30% yang lagi pattern ini invalid dan naik ke atas. Simpelnya sekitar 30% probability-nya untuk naik. Mungkin teman-teman bingung, kenapa saya ambil posisi long? Jawabannya karena kalau saya ambil posisi short itu nggak masuk trading plan saya. Hal yang pantang dilakukan saya adalah kita nge-short di support. Itu kurang bijak banget. Kalau kita nge-short di support, risk reward rasionya akan hancur karena saat harganya naik nih, berarti kan stop loss kita jadi jauh nih, mau ditaruh di mana. Paling masuk akal stop lossnya kalau nge-short di support, taruhnya itu sedikit di atas lower high sebelumnya atau minimal itu di sini. Itu kan jadi jauh banget. Kalau seperti itu berarti targetnya ke berapa? Ke kisaran 24 ribuan ya masuk akal, tapi masalahnya Bitcoin pada saat ini itu di support yang cukup kuat, apalagi kita belum melihat ada retracement. Karena market itu nggak bergerak langsung satu arah. Apalagi kita udah berminggu-minggu nih terkoreksi terus. Kalau memang mau nge-short ya saat terjadi retracement atau pantulan, di situ baru nge-short. Tapi kalau di support saya sih nggak masuk ke kriteria trading plan saya. Dan kalau kita ngeliat seperti ini, risk reward rasionya itu lebih bagus untuk posisi long atau posisi short. Kita ambil contoh deh ya. Ini S&P, stock market Amerika Serikat, struktur marketnya udah dijebol. Terus kalau ngeliat seperti ini, apakah kita akan nge-short? Kalau teman-teman milihnya short saat baru di breakdown, kita lihat nih ya, selanjutnya seperti apa. Candle-nya drop, memang benar nih, ada kelanjutan penurunan, tapi selanjutnya balik lagi. Lalu setelah balik lagi, candle-nya closing nih di resistance dengan momentum kuat banget, bahkan engulfing 4 candle sebelumnya. Terus kalau baru ngeliat sampai di resistance, apakah kita berubah jadi long atau beli? Kita lihat selanjutnya nih ya, harganya drop lagi ke bawah. Lalu saat di bawah supportnya ini, kita ambil posisi long atau short? Kalau teman-teman pilihnya ambil posisi long atau beli, kita lihat selanjutnya. Candlenya drop, makin drop, makin drop, makin drop lagi. Jadi serba salah kan? Ambil posisi short di bawah support, dijebol lalu naik lagi, back out, ambil posisi long karena udah engulfing dengan momentum kuat, tapi malah drop, lalu long lagi di support, tapi malah longsor. Serba salah semua kan? Dari sini kita bisa belajar. Kalau kita FOMO, udah pasti akan kemakan nih sama market.
Maka dari itu kita butuh trading plan atau strategi saat masuk market. Jadi misalkan di sini kita drop nih di bawah support, kita tunggu momentum, ngelihat closing selanjutnya itu seperti apa. Ternyata dicoba untuk naik lagi nih di sini. Saat balik di atas support dan bertahan, kita udah siapin nih posisi paling bagus dari setup ini adalah posisi long, yaitu kita mulai masuk atau reorder di supportnya, yaitu di sini nih di 4150-an. Order posisi long, kita ambil stop loss di bawah ini sedikit, karena kalau kita ngambil dari bawah sini itu cukup jauh banget. Jadi kita ngeliat struktur market yang di sini. Tergantung strategi teman-teman sih. Jadi kita ambil stop loss di sini ya, di bawahnya sedikit nih. Menargetkan ke resistance. Itu risk reward rasionya bagus banget, 1:3,67. Daripada kita nge-short saat baru drop ini, nargetin struktur market terdekat itu tuh ke sini. Ya di sini juga masih bisa sih. Taruhlah misalkan di bawah sini ya. Kita harus taruh stop loss itu yang paling masuk akal adalah di atas resistance ya sedikit. Tapi karena kita nggak ngeliat nih candle setelahnya, coba kita ulangi dulu seperti ini ya. Nah, paling masuk akal kita taruh stop loss itu di sini, di atas daily high yang ini dan di atas daily high yang ini. Di atas ini juga boleh, tapi jauh banget. Dan risk reward ratio itu nggak bagus 1:1. Itu sama aja seperti judi. Dan yang terjadi setelahnya malah candlenya reverse ke atas. Nah, saat reverse seperti ini, kita mau ambil posisi long karena kita ngelihat momentumnya kuat, engulfing 4 candle, bahkan 6 candle sebelumnya, lalu closing dekat resistance, itu juga nggak bijak untuk ambil posisi long. Lebih bagus risk reward rasionya kita short, taruh stop loss lebih tinggi sedikit dari rata-rata closing daily high-nya, yaitu di sini dan di sini, dan menargetkan sampai ke support. Risk reward rasionya masih bagus 1:2. Jadi ya alasan saya kenapa ambil posisi long, karena paling masuk akal itu di Bitcoin pada saat ini di support ya order posisi long. Nah, misalkan kita reset nih candle S&P yang terjadi pada hari ini, maksudnya yang terakhir. Sekarang itu keadaan candle terkini lagi di area resistance, ini support yang sebelumnya dijebol ya. Kalau seperti ini bijaknya itu gimana? Apakah ambil posisi short atau long? Ya teman-teman jawab masing-masing deh ya. Jadi penjelasannya untuk Bitcoin kenapa saya ambil posisi long ya karena seperti itu ya. Kalau dari daily, memang kita kalau taruh stop loss dilihat dari candle daily itu cukup besar. Minimalnya itu kita taruh di bawahnya trendline support ini, dan di bawah terendah kemarin di kisaran 27.900-an, tapi di bawahnya lagi. Tapi kalau kita ngelihat ke time frame weekly, taruh di bawah terendah yang kemarin itu ya masih kelihatan mini banget. Secara risk reward ratio sampai ke resistance di 31.000 aja 1:3 risk reward rasionya. Misalkan kalau kita paksakan nih sampai ke resistance 34.000, itu 1:7. Cuman itu kemulukan banget sepertinya. Tapi kalau kita ngelihat dari mata trader, biasanya stop loss itu diturunin lagi ke bawah sekitar 26.500, target 34.800, risk reward ratio masih 1:2. Yang jadi masalah saat kita trading di sini kan di futures market itu teman-teman pakai leverage. Nah, teman-teman harus bijak menggunakan leverage karena itu bisa jadi pedang bermata dua. Itu bisa bikin teman-teman untung banyak, tapi itu bisa bikin teman-teman rugi banyak juga. Kalau entry saya kurang lebih seperti ini nih ya. Misalkan masuk ke entry 1 di futures market, saya pakai leverage 10 atau 10 kali lipat dengan menggunakan margin 10% saldo saya. Jadi kurang lebih 10% dikali 10 kali lipat atau 10x leverage ini itu sama aja memakai 100% margin saya secara normal. Karena kita memakai leverage 10 kali lipat, otomatis resiko kita juga 10 kali lipat. Saat marketnya turun sekitar 10% dari harga aslinya, itu sudah pasti akan melikuidasi posisi kita. Karena kita nggak mungkin dibiarkan berhutang sama market ya. Karena resikonya 10 kali lipat, berarti kalau drop 10%, dikali 10 jadi 100%, posisi kita akan dilikuidasi. Dan karena saya biasanya entry 10% dengan leverage 10 saat drop,
dan masih masuk trading plan saya, itu saya masuk entry 2, entry 3, entry 4. Jadi misalkan terkena 3 entry, itu average-nya akan turun jauh sekali. Jangankan 3 entry deh, misalkan 2 entry saja. Dari 2 entry, ini yang pertama, lalu di bawahnya lagi ada entry, itu kan narik setengahnya tuh average-nya, harga rata-rata. Dan misalkan itu kalau setiap posisi nilainya konsisten 10%, 10%. Misalkan di entry kedua kita taruh lebih, yaitu 20%. Average-nya akan turun nih, di bawahnya rata-rata lagi. Dan kalau kita next entry-nya 30% atau 40%, itu kan otomatis narik jauh banget. Hanya saja, ini kan sangat beresiko ya. Sebelum masuk market tuh kita harus pikirkan untuk menjaga aset kita sebelum mikirin untungnya. Kita lihat nih resikonya sebesar apa. Jadi agak kepanjangan ya. Untuk saat ini kita lihat Bitcoin dulu saat hari Senin pembukaan nanti jam setengah 10 malam sampai jam 3 pagi hari Selasa reaksinya seperti apa. Karena closing candle institution itu masih di support dan market yang sehat itu nggak bergerak satu arah. Saat ada penurunan tajam harus balik dulu ke rata-rata. Jadi semoga terjawab pertanyaannya kenapa saya ambil posisi long di pattern bearish dan saat Bitcoin tertekan. Ya memang saya nggak muluk-muluk sih Bitcoin untuk naik ke 35.000 atau 37.000 karena keadaan market juga kurang bagus. Ekonomi juga lagi nggak terlalu baik keadaannya. Ya minimal itu ya ke 31 atau 33.000 itu udah cukup bagus. Lalu next kita bahas Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.